duka-duka dari awal mula yang saya hadapi bukan ketika saya di usaha, tapi awal mula keputusan kehidupan saya untuk mengatakan menikah pada saat itu. Yang dimana keluarga saya, ibu dan ayah saya itu sangat menolak untuk menerima saya, keputusan apa yang saya sampaikan. Sampai-sampai kehidupan saya itu terbilang orang yang sesat atau dianggap sebagai orang abnormal gitu. Karena selama ini rekam jejak saya itu tidak ada yang membuat sebuah keributan atau membuat sebuah keonaran, apalagi di keluarga. Jadi keputusan saya itu seakan-akan itu menjadi sebuah aib bagi keluarga saya pada saat. Dan ketika saya putuskan untuk menikah, dan orang tua saya katakan begini kepada saya, kalau sekiranya kamu menikah, boleh, tapi dengan syarat bulanan kamu tidak akan dikasih lagi. Kuliah kamu bagaimana? Lanjut saya, insya Allah lanjut saya bilang. Tapi nggak dikasih lagi bulanannya. Siap, saya bilang. Jadi, dan ketika itu dapatlah saya, ada satu orang yang dulu saya itu adalah waktu saya masih sekolah di daerah Padang Sidimpuan, kontrakan saya itu di kontrak abang saya dahulu. Dan ketika dia bilang sama saya seperti ini, kenapa kok sok kali kamu mau menikah gitu? Kamu masih kuliah aja, penghasilan belum ada, kamu sok menikah kayak gitu, seperti itu. Setelah itu, dan ini salah satu orang ya wallahu a'lam sekarang masih saya benci kepadanya. Karena satu hal yang membenci saya bukan karena dunia, bukan karena apa, tapi karena saya benci karena dia itu ketika saya sholat di dalam kos seperti itu atau di dalam kamar, satu kamar dengan dia itu betul-betul auzubillah min zaliknya itu membiarkan dan bahkan mengeraskan suara musik, dan nauzubillah itu musik, nauzubillah orang kafir, nauzubillah seperti itu. Dan sampai situ udah motivasi saya untuk keluar dari suasana itu, dan saya sholat di masjid. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan itu sebenarnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dialah salah satu orang yang paling menyangka saya itu yang aneh-aneh gitu. Sampai akhirnya saya katakan kepada dia, walaupun kau lebih tua daripada saya, bukan berarti kamu lebih baik dari saya. Tapi apa yang saya putuskan hari ini, saya tahu itu ada keputusan yang terbaik bagi saya. Jadi kamu jangan terlalu banyak ikut campur dengan masalah saya. Jadi itulah saya tinggalkan. Dan sampai orang tua pun, termasuk ibu saya yang paling getol untuk tidak mengatakan tidak dan tidak. Tapi qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihentikan, dan akhirnya pernikahan pun terjadi. Dan sampai akhirnya masalah finansial ya pastilah ya. Dan ketika itu saya masih liburan. Saya kerja di sebuah perusahaan Mili namanya. Dan ketika itu saya dapat ya biasalah usaha-usaha buat cup seperti itu kan. Ya cetak cup pabrik seperti itu. Alhamdulillah dari situlah sampai saya bilang kepada istri, "Bih, uang kita berapa lagi? Tinggal ini." "Ya, udah adik aja yang makan, abang nggak usah." "Abi aja lah," katanya. "Nggak usah," saya bilang. Tinggalin dulu uang kita." "Iya, nggak apa-apa. Padahal untuk beli Indomie udah, mungkin hanya cukup untuk beli itu." Saya bilang, "Udah kamu aja." Baru nggak lama kemudian saya kerja, baru dapat penghasilan seminggu sekali. Dan setelah itu sebenarnya ada sih yang lebih berat dari ini sebenarnya. Qadarullah di usia anak saya umur 4,5 tahun beranjak TK, kita baru tahu ternyata anak saya nomor 2 itu ternyata mengalami gangguan pendengaran. Dan ternyata apa yang selama ini kita lihat ternyata itu ada sebuah ketidaktahuan kami gitu. Karena selama ini dia memang kurang dengar gitu. Dan setelah kita tahu biaya yang harus dikeluarkan pada saat itu harus dikeluarkan dengan biaya paling murah. Biaya paling murah itu paling sedikit itu angka sampai 10 jutaan. Jadi dengan keresahan itu, tapi alhamdulillah saya tidak takut dengan apa yang saya hadapi. Saya yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Dan gak lama kemudian setelah yang paling get itu media sosial itu istri. Jadi dia coba cari info. Dan alhamdulillah kita dapat donasi dari lupa saya nama donasinya apa. Dan alhamdulillah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terbelilah pada saat itu alat bantu dengar itu sendiri. Dan itu adalah salah satu yang paling, yang menurut saya nggak, kalau dibilang untuk beli saya nggak sanggup. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang terjadi yang kita alami hari ini,
itu tidak lepas, yang pertama adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bersabar dengan apa yang kita miliki hari ini. Apakah itu adalah sebuah kelemahan kita? Apakah itu sebuah anak dan istri kita dan juga orang sekeliling kita? Yakinkan dirimu untuk bisa menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan sebaliknya. Dan motivasi untuk hari ini adalah, mari kita junjung tinggi akidah yang kita yakini itu adalah sebuah bentuk kecerdasan kita untuk menerima akhirat insya Allah nantinya. Dan juga menjadikan kita menjadi orang-orang yang insya Allah diberikan Allah naungan yaumil akhir nanti. Dan juga menjadi orang-orang yang sukses untuk akhiratnya dan mendapatkan surganya insya Allah. Semoga kisah, inspirasi dan motivasi dari saya semoga bermanfaat kepada saudara dan juga pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.